Kita pasti sudah tahu atau seenggaknya sudah familiar tentang kalimat pasti terdiri dari subjek, predikat, dan komplement atau kata keterangan. Tapi pada konteks video kali ini, kita hanya berfokus pada subjek dan predikat atau verb. Nah, menyinggung kata subjek di sini, pasti kita akan berpikiran tentang subjek itu orang kan, subjek itu pasti berfokus pada orang kan, tapi subjek itu tidak hanya berfokus pada orang. So, let's talk about what a subject is and what word can be used as a subject. I'm Elsa Multahada. I'm from class A2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Multahada dari kelas A2 dengan ujung NIM 01. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah kita pelajari pada beberapa minggu kali ini, seperti subjek, verb, positif, dan preposition, dan berbagai contoh-contoh dari materi tersebut. Yang pasti kita tahu atau yang sering kita temukan bahwa subjek itu pasti berhubungan dengan I, you, they, we, he, she, dan it. Tapi selain itu atau itu disebut dengan subjek pronoun atau kata ganti, selain pronoun, di dalam subjek juga terdapat bagian-bagian lainnya, yaitu seperti noun, gerund, to infinitive, frase, dan noun clause. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian subjek serta contoh-contohnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari subjek. Di dalam sebuah struktur kalimat, subjek adalah sebuah kata keterangan yang menunjukkan pelaku dari aktivitas tertentu atau secara sederhananya siapa yang melakukan aktivitas tersebut. Baiklah, adapun contoh dari kalimat yang menggunakan subjek yang dapat saya contohkan yaitu seperti she eats an ice cream atau dia perempuan makan ice cream. Nah, kata she-nya itu atau dia perempuannya itu merupakan atau menunjukkan keterangan sebagai subjek, di mana dia yang memberikan keterangan sedang memakan ice cream. Nah, pertanyaannya, apakah subjek ini hanya berhubungan dengan pronoun tadi atau I, you, they, we, he, she, dan it saja? Nah, ternyata tidak, karena subjek ini juga bisa berhubungan dengan kata benda. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan noun. Nah, untuk contohnya yaitu seperti the book is very interesting, atau dapat kita simpulkan bahwa subjeknya itu kita ambil sebagai the book. Jadi pada subjek ini tidak hanya berfokus pada keterangan orang saja, tetapi juga bisa menunjukkan kata benda. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu subjek dan berbagai contoh dari subjek tersebut. Perlu diketahui bahwa subjek itu pasti selalu berdampingan dengan predikat atau verb, di mana perlu ditekankan di sini bahwa subjek harus lebih dulu daripada predikat. Nah, predikat atau verb ini merupakan kata yang menunjukkan kata kerja, di mana untuk lebih jelasnya kita akan membahas apa sih itu predikat atau verb. Jadi, verb merupakan sebuah kata yang hanya dapat atau yang hanya bisa digunakan sebagai predikat dalam sebuah struktur kalimat. Tapi perlu diketahui bahwa pada verb atau predikat ini memiliki berbagai jenis, seperti to be, modals, action verb, has, have, had, do, does, did. Nah, pada verb to be ini hanya dapat berdampingan dengan beberapa bagian tertentu saja, seperti noun, adjective, verb in, verb 3, dan op. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan to be plus verb in atau to be yang berdampingan dengan verb in, di mana digunakan untuk menyatakan aktivitas yang masih atau sedang dilakukan. Contohnya yaitu seperti
I'm studying to be material atau my mother is cooking. Saya sedang belajar materi to be atau ibu sedang memasak. Nah, selanjutnya yaitu verb modals, di mana verb modal ini hanya bisa berdampingan dengan verb original. Nah, modals ini merupakan kata kerja yang menunjukkan kemampuan atau kemungkinan di dalam sebuah kalimat. Seperti yang saya katakan tadi bahwa modals ini hanya bisa berdampingan dengan verb original, di mana verb original ini merupakan kata yang tidak boleh ditambahkan imbuhan atau kata asli. Nah, di mana contohnya yaitu I can speak English. Saya bisa berbicara Inggris. Nah, can ini dapat disimpulkan sebagai modalnya, dan speak ini tadi sebagai verb original. Nah, verb original tadi kan saya jelaskan bahwa tidak ada tambah imbuhan atau original speak, di mana ini merupakan kata kerja pertama. Selanjutnya yaitu verb has, have, had, di mana digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga sekarang. Nah, verb has, have, had ini hanya berdampingan dengan verb 3 atau kata kerja ketiga. Contohnya yaitu she has finished her project. Has-nya itu sebagai verb dan finished-nya itu sebagai verb 3 atau kata kerja ketiga. Dan terakhir yaitu action verb, di mana digunakan untuk menunjukkan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek, di mana action verb ini hanya berdampingan dengan kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Contohnya yaitu I eat breakfast every morning, dan contohnya yaitu I ate breakfast yesterday. Jadi ada perbedaan antara kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Nah, pada materi yang ketiga yaitu tentang appositive, di mana appositive ini merupakan kalimat yang menjelaskan benda lain. Nah, contohnya yaitu Mexu sells many kinds of beverages such as juice, milk, chocolate, and matcha. Nah, appositive ini merupakan kalimat yang menjelaskan sebuah kata benda tetapi secara spesifiknya, seperti yang saya contohkan tadi yaitu Mixu menjual berbagai macam minuman seperti jus, susu, coklat, dan matcha. Nah, pada kalimat tersebut Mixu ini sudah menjual minuman tetapi lebih menjelaskan lagi tentang minuman tersebut, yaitu seperti susu, jus, matcha, coklat, dan segalanya. Nah, pada materi yang terakhir yaitu tentang preposition, di mana preposition ini sering kali dikenal dengan kata depan. Preposition ini merupakan kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau bagian kalimat, biasanya selalu diikuti dengan noun atau kata benda. Contoh dari preposition ini atau kata depannya yaitu seperti in, on, with, by, of, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya yaitu seperti the name of the baby in the crib is Jack, di mana the name sebagai subjek dan is sebagai predikat atau verbnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.